Jokowi deadline kekurangan sarana prasarana MotoGP Mandalika clear Februari 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Ada beberapa kekurangan yang harus segera dibenahi Pemprov Nusa Tenggara Barat, NTB, untuk menyukseskan ajang MotoGP pada bulan Februari dan Maret 2022 mendatang. Beberapa kekurangan yang harus diperbaiki antara lain ruas jalan Kuta Keruak, fasilitas keselamatan jalan dari Tembolak, Kota Mataram hingga Mandalika, penataan lingkungan melengkapi sarana prasarana kesehatan hingga pengembangan UMKM dan promosi pariwisata. Satu sisi Presiden Joko Widodo meminta kekurangan tersebut segera diselesaikan sebelum MotoGP Maret 2022 nanti. Artinya harus selesai Januari atau Februari 2022. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR NTB Ridwan Syah, instruksi Presiden Jokowi tersebut adalah sebuah tantangan. Ridwan Syah mengatakan, ketika kekurangan tersebut harus selesai sebelum Maret 2022. Lelang kegiatan harus dilakukan pada Desember tahun ini. Sementara untuk bisa melakukan lelang harus dipastikan berapa jumlah anggaran yang diberikan pemerintah pusat. Karena ini khusus sifatnya direktif langsung Presiden, mudahan bisa cepat ditindaklanjuti, sehingga kita bisa segera melaksanakan, kata Ridwan Syah dilansir dari Lombok Post. Berdasar sejumlah usulan, ruas jalan Kuta Keruak menjadi prioritas. Dengan anggaran 16 miliar di DAK, penanganan yang nanti dilakukan hanya bersifat fungsional. Dari Bundaran Songgong hingga Masjid Nurul Bilad, Mandalika, jalan selebar 6 meter tersebut akan diaspal ulang. Kemudian ditambah dengan bahu jalan dengan lebar 2,15 meter dan dibeton. Dengan adanya rencana penambahan anggaran untuk proyek tersebut, Dinas PUPR NTB memilih untuk tidak dulu melakukan lelang. Kita tahan dulu supaya tidak dua kali lelangnya, ujar Ridwan Syah. Menurut Ridwan Syah, jika ruas jalan Kuta Keruak tidak ditangani, bakal menjadi sumbatan arus lalu lintas. Pasti macet. Pasalnya, lebar jalan hanya 6 meter. Kemarin saat WSBK saja macet, apalagi besok di MotoGP yang jumlah penontonnya lebih banyak, bebernya. Gubernur NTB Zulkifli Mansyah mengatakan banyak sekali yang harus dibenahi untuk menyambut MotoGP. Ini harus segera dan dikeroyok maksimal bersama-sama, kata Bang Sul sapaan akrabnya. Menurut Bang Sul, MotoGP akan memberikan dampak 10 kali lebih besar dibandingkan WSBK. Karena itu persiapan yang dilakukan harus lebih baik. Ini bukan program Lombok Tengah atau NTB, tapi program bangsa dan negara kita, pungkasnya. Jelang MotoGP 2022, fasilitas penunjang sirkuit Mandalika terus ditata. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Fasilitas penunjang sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terus ditata untuk menyambut ajang MotoGP Maret 2022. Pantauan di lokasi, Rabu 1 Desember 2021. Sejumlah pekerja tampak mengerjakan pembangunan akses jalan bagi pejalan kaki dan akses jalan kendaraan terutama menuju pintu masuk sirkuit. Selain itu, beberapa alat berat terlihat beroperasi untuk menata drainase dan parkir di sisi barat sirkuit maupun di sisi timur. Salah satu pekerja Suherman mengatakan, fasilitas penunjang sirkuit Mandalika yang sedang ditata seperti pemasangan pembatasan akses jalan untuk pejalan kaki,
drainase, penataan parkir dan median jalan di area sirkuit. Pemasangan paving block ini untuk pejalan kaki menuju pintu masuk sirkuit sisi barat dari area parkir yang ada, katanya. Sebelumnya, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association, MGPA, Ricky Bahramsyah mengatakan, penyelenggara WSBK dan MotoGP, Dorna Sport, turut mengapresiasi jalur balap dan konfigurasi desain sirkuit Mandalika. Memang ada beberapa catatan dari pihak Dorna, namun itu tidak menjadi masalah karena WSBK merupakan tes event untuk MotoGP. Namun Dorna Sport puas dengan sirkuitnya. Bahkan mulai besok MGPA dan Dorna Sport sudah langsung bekerja mempersiapkan penyelenggaraan MotoGP pada bulan Maret 2022. Namun pihak MGPA percaya bahwa dengan dukungan penuh dari pemerintah, maka proses perbaikan dan persiapan MotoGP 2022 akan segera rampung. Nanti kita akan menyaksikan lagi juara dunia MotoGP diumumkan di Indonesia, katanya. Sirkuit Pertamina Mandalika yang merupakan satu-satunya street circuit MotoGP di dunia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan MotoGP Maret 2022. Pit building Mandalika bisa untuk ajang F1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk, Wika Gedung, memastikan pit building modular di sirkuit Pertamina Mandalika dapat digunakan tidak hanya untuk balapan motor tapi juga ajang balap mobil Formula 1. Pit building modular ini memang didesain tidak hanya untuk MotoGP, untuk F1 apakah bisa? Saya pastikan pit building tersebut dirancang untuk kepentingan hal tersebut, ujar Direktur Operasi Wika Gedung Bagus Trisetiana dalam konferensi pers di Mandalika, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Menurut Bagus, dari awal MGPA menyampaikan pit building di sirkuit Pertamina Mandalika tidak hanya untuk balap motor, tapi juga untuk perhelatan balap mobil F1. Jadi garasi di pit building sirkuit Mandalika bisa digunakan untuk menampung mobil-mobil F1, kata Bagus. Pit building dengan konstruksi modular yang digunakan di sirkuit Pertamina Mandalika bersifat sangat fleksibel. Artinya kalau pengguna menginginkan ada perluasan atau perubahan ruang tinggal dilakukan perubahan. Sebelumnya Mandalika Grand Prix Association, MGPA, mengungkapkan pembangunan fasilitas pit building untuk perhelatan World Superbike, WSBK, 2021, sepenuhnya menggunakan produk asli Indonesia, yakni metode konstruksi modular dari PT Wijaya Karya Bangunan Gedung atau Wika Gedung. Keunggulan daripada modular produksi Wika Gedung ini, yakni pembangunannya relatif cepat, hanya membutuhkan waktu instalasi sekitar 1,5 bulan dengan 50 garasi dan memiliki 3 lantai. Pit building sepanjang 350 meter dengan kapasitas 50 garasi dibangun dengan sistem modular yang terdiri dari 3 lantai. Lantai dasar merupakan garasi yang digunakan para pebalap dan teknisi tim, sedangkan lantai 2 merupakan tribun penonton VVIP dan media center. Sedangkan lantai 3 pit building khusus untuk fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.